Nah, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Coba kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, pasti kan ada nih proses transaksi jual beli atau tukar menukar barang dan jasa. Nah, itu disebut dengan perdagangan. Biasanya terjadi di mana? Biasanya kan terjadi di pasar nih. Nah, begitu juga dengan negara kita. Negara kita itu juga melakukan transaksi jual beli dengan negara lain. Misalnya saat pandemi Covid sekarang ini, itu kan Indonesia melakukan jual beli atau transaksi dengan negara Cina. Berupa apa? Nah, berupa tes kit atau tes untuk mengetes kesehatan di penduduk di Indonesia, terhindar nggak sih dari penyakit COVID ini. Selain itu, Indonesia juga mengekspor ikan 32.000 ton kepada 13 negara di Asia dan Eropa. Itu juga dapat meningkatkan perekonomian kita di bidang perikanan. Nah, itu kedua itu merupakan salah satu contoh yang terjadi dalam hal perdagangan internasional. Jadi dapat kalian simpulkan bahwa perdagangan internasional itu adalah proses atau transaksi jual beli atau tukar menukar barang antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, coba kalian lihat tabel berikut ini mengenai manfaat perdagangan internasional. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat perdagangan internasional. Coba perhatikan diagram berikut. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari perdagangan internasional. Dikarenakan apa? Negara kita tidak bisa mendapat devisa jika kita tidak mengekspor hasil-hasil tambang dan komoditas lainnya. Maka berikut ini akan saya uraikan satu persatu mengenai manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita dapat mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, atau jenis mata uang lainnya. Mata uang asing ini biasa disebut dengan devisa. Devisa dapat digunakan untuk misalnya mengimpor barang modal dan konsumsi. Yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Coba bayangkan, apa yang terjadi jika barang tambang, hasil pertanian, hasil kerajinan tidak diekspor? Tentu saja orang yang bekerja di sektor itu akan menganggur karena kebanyakan barang. Yang ketiga yaitu menstabilkan harga-harga. Jika suatu jenis barang dalam negeri atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Dan yang terakhir adalah mempercepat alih teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Faktor pendorong perdagangan internasional, salah satunya yaitu adanya perbedaan sumber daya alam. Kedua, selera. Ketiga, penghematan biaya produksi atau efisiensi. Keempat, perbedaan teknologi. Sedangkan faktor penghambat perdagangan internasional yaitu yang pertama, tidak amannya suatu negara. Lalu, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan mutlak atau Absolute Advantage Theory by Adam Smith.
Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Untuk lebih jelasnya, coba lihat tabel A, yaitu keunggulan mutlak sebelum spesialisasi. Indonesia memiliki keunggulan mutlak atas Jepang dalam memproduksi kursi rotan. Karena 1 unit faktor produksi di Indonesia mampu memproduksi 40 kursi rotan, sedangkan di Jepang hanya mampu memproduksi 20 kursi rotan. Sebaliknya, Jepang memiliki keunggulan mutlak atas Indonesia dalam memproduksi TV. 1 unit faktor produksi di Jepang mampu memproduksi 20 TV, sedangkan Indonesia hanya mampu memproduksi 8 TV. Nah, menurut teori keunggulan mutlak sendiri, perdagangan internasional terjadi ketika Indonesia berspesialisasi atau mengkhususkan diri dalam memproduksi kursi rotan, sementara Jepang berspesialisasi untuk memproduksi TV. Indonesia akan memproduksi lebih banyak kursi rotan bila faktor produksi yang memproduksi TV dialihkan untuk memproduksi kursi rotan. Hal yang sama terjadi dengan Jepang, yang memproduksi lebih banyak TV jika mengalihkan faktor produksinya dari memproduksi kursi rotan. Coba perhatikan tabel A dan tabel B yang menunjukkan hasil produksi sebelum dan setelah kedua negara melakukan spesialisasi. Kursi yang dihasilkan sebelum spesialisasi adalah 60 buah dan setelah spesialisasi menjadi 80 buah. Berarti ada penambahan 20 buah kursi yang menjadi keuntungan. Sedangkan TV yang dihasilkan sebelum spesialisasi ada 28 buah, setelah spesialisasi menjadi 40 buah. Dengan demikian ada tambahan 12 buah yang merupakan keuntungan. Pada teori sebelumnya, yaitu teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith, menekankan bahwa perdagangan internasional terjadi jika ada keunggulan mutlak. Kemudian, David Ricardo, murid dari Adam Smith, melengkapi teori tersebut dengan menciptakan teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory. Di sini, David mengemukakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga memberikan keuntungan. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan tabel. Negara Indonesia dapat memproduksi 5 meter wol atau 10 meter kain katun pada setiap satu faktor produksi. Di Australia dapat memproduksi 15 meter wol dan atau 12 meter kain katun. Di sini dapat disimpulkan bahwa Australia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi wol dan katun dibandingkan Indonesia. Keuntungan didapat jika Australia memilih produksi yang paling unggul, yaitu wol. Mengapa memilih wol? Karena keunggulan produksi wol adalah 3. Dari mana 3? 3 didapatkan dari 15 dibagi 5. Jika memilih kain katun, keunggulan produksinya hanyalah 1,2, yaitu 12 dibagi 10. Sebaliknya, Indonesia memilih produksi barang yang kekurangannya paling kecil atau perbedaannya kecil, yaitu katun. Hal ini karena kekurangan 10 dengan 12 lebih kecil daripada kekurangan wol, yaitu 5 dengan 15.